Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya dia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita masih berada di awal tahun yang baru, tahun 2025. Saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa di tahun yang baru ini kita harus memiliki orientasi hidup yang jelas. Kita harus memiliki arah tujuan yang jelas sehingga hidup kita bermakna. Ada satu cerita saudara-saudari, seorang uskup emeritus, orang uskup yang sudah tua, dia harus naik kereta api menuju ke sebuah paroki di luar kota karena beliau sudah dijadwalkan untuk melayani sakramen Krisma. Ketika petugas pemeriksa karcis sampai di tempat beliau duduk, beliau tidak dapat memperlihatkan karcisnya. Rupa-rupanya beliau telah lupa membawanya. Dia merasa tidak nyaman atas keteledorannya sendiri. Petugas itu rupanya petugas yang baik dan sabar berkata kepadanya, "Jangan khawatir, kami tahu siapa Anda." Lalu uskup emeritus ini mengatakan, "Oh, Anda baik sekali. Terima kasih." Tetapi tanpa karcis itu, bagaimana saya tahu kemana tujuan saya? Begitu kata uskup yang sudah sepuh, sudah tua ini. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, cerita singkat, cerita nyata ini mau mengingatkan kita bahwa orang perlu mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam hidup ini. Arah dan tujuan yang jelas akan membuat kita lebih yakin dalam bertindak, sekaligus membuat hidup kita mempunyai makna, hidup kita bermakna. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita saudara-saudari, arah dan tujuan hidup Yesus yang jelas. Arah dan tujuan hidupnya sejalan dengan pewartaan Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Yaitu bahwa Yesus datang untuk mewartakan kabar baik dari Allah dan untuk menyapa dan berbuat baik bagi banyak orang yang terlantar, mereka yang sakit, mereka yang terkucilkan,
mereka yang kurang beruntung dalam hidup ini. Dengan mengatakan itu, Yesus menyampaikan visi misinya datang ke dunia. Arah tujuan hidupnya jelas. Pertanyaannya justru saudara-saudari kita yang baru merayakan Natal dan lebih-lebih tahun baru, biasanya ketika malam tahun baru, malam pergantian tahun, orang menyampaikan tidak hanya rasa syukur, tetapi juga resolusi-resolusi yang hendak dicapai pada tahun yang baru. Dan biasanya resolusi itu selalu positif, selalu baik. Arah tujuan yang mau dicapai tahun yang baru ini apa? Ketika arah dan tujuan hidup menjadi jelas, maka hidup akan bermakna. Hidup tidak kehilangan orientasi. Akan tetapi saudara-saudari, bagaimana kalau ternyata arah tujuan hidup kita tidak jelas? Setahun ke depan, jangan sampai kita banyak membuat resolusi, niat-niat yang baik, harapan-harapan yang ingin diwujudkan, tetapi kita tidak tahu cara mewujudkannya karena tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Tidak ada orientasi hidup yang pasti. Apakah arah tujuan hidup yang kita tetapkan cukup realistis? Atau hanya sebuah mimpi saja? Saudara-saudara, kita belajar dari Yesus yang arah tujuan hidupnya datang ke tengah dunia itu jelas. Roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini orientasi hidup Yesus. Arah tujuannya jelas. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk mengisi tahun baru kita ini dengan reorientasi hidup yang jelas. Kalau ternyata belum jelas, mari kita ikut dalam gerak arah tujuan hidup Yesus yang jelas. Supaya hidup kita bermakna. Supaya hidup kita tidak kehilangan arah. Supaya hidup kita orientasinya jelas dan pasti. Selamat merayakan tahun baru saudara-saudari dengan arah tujuan hidup yang baru dan jelas, dengan orientasi hidup yang pasti. Percayalah Tuhan Yesus, Immanuel, senantiasa beserta kita untuk membuat arah tujuan hidup kita menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami tahun yang baru, kesempatan yang baru, di mana kami boleh menyambut berkat-berkat baru pula pada tahun baru ini. Bimbing berkatilah kami Tuhan. Dan ajari kami untuk mewujudkan arah dan tujuan hidup kami yang jelas. Arah dan tujuan hidup yang telah Kau tetapkan. Agar hidup kami semakin bermakna. Hidup kami semakin menjadi berkat. Hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus. Ulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.